Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muyassar jilid yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan tentang jam'ul mu'annasis salimu, jamak mu'annas salim. Diterangkan di sini, huwa ma jumi'a bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak mu'annas salim adalah lafaz yang dia dijamakan dengan cara menambahkan alif dan ta pada akhir lafaz tersebut. Mislu contoh kafiratun. Nah, ini ada tambahan alif dan ta. Shaimatun. Ya, juga ada tambahan alif dan ta. Ya, maka kafiratun itu asalnya kafiratun. Ya, asalnya kafiratun, ya kita lihat. Asalnya kafiratun. Kalau kita ditanya apa jamak dari kafiratun, ya maka jamaknya adalah kafiratun. Nah, seperti itu. Ya, maka cara merubah dari isim mufrad ke jamak muannas salim adalah ketika isim mufradnya sudah ada ta marbutahnya, maka cara simpelnya ta marbutahnya dibuang atau ta marbutahnya dibuang baru tambahkan alif dan ta. Sehingga kafiratun menjadi kafiratun, bukan kafirotatun, bukan gitu ya, tapi kafiratun. Atau ada yang menyebutkan dengan cara kafiratun ini ada ta marbutahnya, maka ta-nya itu tetap ada tapi diganti dengan ta maftuhah. Ini namanya ta maftuhah yang diletakkan setelah alif. Itu. Jadi ini juga ada yang menyebutkan itulah asal usulnya seperti itu. Jadi kafiratun adalah ta ini diganti dengan maftuhah, kemudian sebelumnya ada alif. Nah, maka jadinya kafiratun. Seperti itu. Nah, demikian juga dengan shaimatun. Berarti mufradnya apa? Mufradnya shaimatun. Ya, wanita yang berpuasa. Shaimatun, para wanita yang berpuasa. Kemudian syurutu jam'il mu'annasis salim. Syarat-syarat jamak mu'annas salim. Nih, kita lihat satu persatu. Wa yujma'u ala hadzal jam'i ma ya'ti. Yang bisa dijamakkan ke jamak mu'annas salim ini, ya, yang bisa dijamakkan ke jamak mu'annas salim ini adalah awalan alamul mu'annasi, nama bagi wanita. Maka semua nama wanita ketika dijamakkan dia ke jamak mu'annas salim. Mislu contoh Maryamu, maka jamaknya menjadi Maryamatun. Nah, ini karena Maryamu tidak ada ta marbutahnya, maka tinggal tambahkan saja alif dan ta. Tapi yang Fatimatu, maka jamaknya bukan Fatimatatun, bukan, tapi Fatimatun. Caranya adalah ta marbutahnya diganti dengan ta maftuhah, kemudian sebelumnya ada alif. Atau ta marbutahnya dibuang, baru tambahkan alif dan ta. Itu juga sama. Yang terpenting hakikatnya ya, bahwasanya jamak dari Fatimatu adalah Fatimatun. Misal Hindun jamaknya apa? Hindatun, Aisyatu, Aisyatun. Ya. Dan satu lagi, untuk jamak muannas salim, dia termasuk isim yang munsharif, menerima tanwin. Meskipun mufradnya Fatimatu ghairu munsharif, ini ya tanpa tanwin,
ketika menjadi jamak maka dia munsharif menjadi bertanwin. Ya, jadi mufrad dan jamak beda ya. Fatimatu ini khairu munsharif, tapi Fatimatun dia munsharif. Nah, dia menerima tanwin. Demikian juga ini Maryam, Maryamatun. Itu bukan Maryamatu, bukan, tapi Maryamatun. Ini yang pertama. Kemudian sanian yang kedua, makhutima bita itanisi, yang berakhiran dengan tata'nis. Ya, lafadz yang diakhiri dengan tata'nis. Mislu syajaratun. Ini kan ada tata'nis, yaitu ta marbutoh ini adalah simbol bagi tata'nis. Ya, jadi tata'nis itu sifatnya umum. Ada yang di isim, yaitu ini bentuknya ta marbutoh. Tata'nis ada yang di fi'il, yaitu bentuknya sukun, yaitu tata'nis sakinah. Ya, yang melekat pada fi'il madhi. Kataba jadi katabat, kharaja kharajat. Nah, itu namanya tata'nis juga. Ya, tapi ta utanis sakinah ya. Dan yang di sini yang dimaksud adalah tata'nis yang ada pada isim, yaitu seperti ini. Maka semua lafadz yang berakhiran dengan ini dia bisa dijamakan ke muannats salim. Syajaratun menjadi syajaratun. Ya, meskipun ada juga taksirnya gitu ya, jamak taksirnya. Ya, misal ada madrasatun, maka bisa juga ke muannats salim madrasatun. Meskipun ada bentuk jamak taksirnya yaitu madarisu. Sehingga terkadang satu isim mufrad dia punya beberapa atau punya satu bentuk jamak, kadang ada yang punya dua bentuk jamak. Contohnya muannats salimnya bisa, taksirnya bisa, itu seperti itu. Contoh ini, syajaratun asjarun bisa, syajaratun juga bisa. Karena kriterianya semua lafadz yang berakhiran dengan tata'nis dia bisa dijamakan ke jamak muannats salim. Sa'atun sa'atun, kharitatun kharitatun, itu bisa. Ya meskipun ada taksirnya itu khara itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian salisan yang ketiga. Ya, kita lanjutkan yang ketiga, sifatul muannasi makrunatan bitai. Sifat bagi muannas dalam keadaan dia disertai dengan ta. Ya, kemarin sudah kita singgung ya, yang dimaksud sifat itu apa? Yang dimaksud sifat itu bukan makna arti sifat dalam bahasa Indonesia, bukan itu. Tapi yang dimaksud sifat atau istilah sifat dalam pelajaran nahwu adalah sebuah isim yang punya makna sifat. Ya, sebuah isim yang punya makna sifat atau isim mustaq. Contohnya ada isim fa'il, isim maf'ul, yaitu sifat musabbahah bismil fa'il, sihah mubalaghah, itu contohnya. Nah, di sini adalah contoh isim fa'il mu'minatun. Jadi sifatnya makrunah bita, karena sifat itu ada yang makrunah bita, ada yang ghair makrunah bita, ada yang disertai ta, ada yang tanpa ta gitu. Mu'minatun, ini bisa jamaknya ke muannats salim, mu'minatun. Dia disebut sifat karena apa? Karena dia adalah sighah isim fa'il. Dari amana kan, amana yu'minu imanan. Kemudian nanti isim fa'ilnya munculnya mu'minun. Kalau untuk perempuan mu'minatun gitu. Nah, dan contoh-contoh sifat yang lain ya sangat banyak. Ya, misalnya nasirah tun. Nah, ini juga sifat ya, karena artinya wanita yang menolong. Dia bentuknya sihohnya isim fa'il. Maka bisa jamaknya menjadi apa? Menjadi nasirotun. Itu seperti itu. Ya, jamaknya. Nasiratun. Atau termasuk sifat ketika berupa isim maf'ul, dan syaratnya harus disertai dengan ta, yaitu contoh mansuratun, gitu kan, wanita yang ditolong menjadi mansuratun, itu bisa ya, mansuratun ya. Itulah syarat bagi jamak muannats salim yang ketiga berupa apa? Sifat bagi muannats, dengan catatan
dia disertai dengan ta. Karena kalau tanpa ta nggak bisa ke jamak muannas salim, tapi otomatis ke mudzakkar salim. Contoh mukminun, mukminuna gitu kan, bukan mukminun jamaknya mukminatun ya salah. Ya kalau mukminun ke mukminuna, mukminina, muslimun, muslimuna, muslimina. Tapi kalau muslimatun, nah dia masuknya ke sini yaitu muannas salim. Kemudian yang keempat ini, termasuk yang bisa dijamakkan ke muannas salim adalah al-masdarul mujawizu salasata ahruf. Masdar dari fiil yang bukan fiil sulasi. Ya, istilahnya seperti itu ya. Masdar dari selain fiil sulasi, ya meskipun yang sulasi juga ada yang dia ke muannas salim ya. Ya, tapi masdar yang mujawis, yang melebihi dari salah satu ahruf. Al-masdarul mujawizu salah satu ahruf, ya masdar yang dia melebihi 3 huruf, maka jamaknya ke muannas salim. Mislu ikramun, jamaknya ikramatun. Misal istighfar, jamaknya apa? Istighfaratun, seperti itu. Misalnya ijtima'un, ya maka jamaknya apa? Ijtima'atun dan sebagainya. Ya, karena masdar itu lebih banyaknya memang ke dalam jamak muannas salim. Nah, kemudian yang kelima, khamisan ma khutima bi alif ta'nisil maqsurati. Lafaz yang berakhiran dengan alif ta'nis maksurah, maka jamaknya ke muannas salim. Zikra, zikrayatun, surah, surayatun. Itu. Ini adalah alif ta'nis maksurah. Ya, alif ta'nis maksurah itu alif ta'nis yang yaitu hurufnya al. Ini namanya alif bukan ya, dan menunjukkan lafadznya ke muannas sehingga disebut alif ta'nis maksurah. Dan perlu diketahui tidak setiap isim maksur dia disebut isim muannas, enggak. Tapi isim maksur yang memang di situ diberlakukan untuk muannas. Ya, contohnya zikra, suhra, kubra, yang semacam itu ya. Hubla, itu adalah alif ta'nis maksurah, maka jamaknya ke muannas salim. Ya, tapi meskipun dia isim maksur ya, nama orang ini ya, atau nama nabi, ini bukan, oh ini ada alif ta'nis maksurah, enggak, ini adalah alif maksurah ya, alif maksurah karena Musa hukumnya mudzakkar, itu Musa hukumnya mudzakkar ya, beda dengan kubro misalnya, kubro ini muannas ya, karena ini contoh alif ta'nis maksurah. Nah, yang wazannya fu'la ketika mudzakarnya af'al ya, itu adalah alif ta'nis maksurah. Kemudian kita lanjutkan, yang poin berikutnya adalah sadisan, keenam, makhutima bi alifit ta'nisil mamdudah, yaitu lafaz yang berakhiran atau diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Mislu sahra'u menjadi sahrawatun. Itu. Sahra'u, sahrawatun. Hamzahnya diganti dengan wawu. Nah, ini contoh alif ta'nis mamdudah. Kemudian al-mulhaqu bi jam'il muannats salim, apa yang dimaksud dengan mulhaqnya jamak muannas salim? Wa yulhaqu bihi fi i'rabihi syai'ani, dan dikelompokkan ya, atau dimulhaqkan kepada jamak muannas salim dari sisi i'rabnya. I'rabnya kita udah tahu, ketika rofa pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jer pakai kasroh, itulah i'rab jamak muannas salim. Di situ ada syai'ani, ada dua hal. Awalan ulatu, pertama adalah lafadz ulat bermakna sahibat. Ya, maknanya sahibat yaitu pemilik. Wa ulatu hamlin, misalnya wanita-wanita yang hamil itu. Itu juga mulhaknya jamak muannas salim. Sanian arafatin adri'atin. Nah, di sana ada arafat dan ada adri'at. Ya, Arafat ini adalah padang Arafah ya, tempat wukuf bagi orang-orang haji. Bentuknya seperti jamak muannas salim, hukumnya seperti jamak muannas salim, tapi dia bukan
jamak muannas salim ya, karena Arafat itu ya satu tempat saja ya, bukan oh di sini ada Arafah, di negara ini ada Arafah, negara yang lain ada Arafah, kan enggak. Arafah itu ya satu tempat, yaitu tempat untuk wukufnya para haji. Demikian juga Adriat. Ini juga bentuknya seperti muannas salim, hukumnya seperti jamak muannas salim, tapi dia tidak terpenuhi syaratnya karena Adriat adalah nama sebuah tempat yang ada di Syam itu. Ya bukan banyak Adriat bukan ya, tapi bentuknya saja seperti muannas salim, tapi di situ tidak terpenuhi syaratnya sehingga disebut sebagai mulhaknya jamak muannas salim. Maka yang perlu jadi catatan, baik jamak muannas salim maupun mulhaknya jamak muannas salim, i'rabnya itu sama gitu ya. Cara menempatkan i'rabnya sama. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan yang ada saya minta maaf yang sebesar-besarnya, wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.